bukan seorang muslim saat ditanya Gus Miftah. Quran, udah juz berapa kamu ngaji? Oh, betul ngaji? Lah kerang ngaji ini kepiye? Urung ngaji? Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional, amin. Tapi yo ngaji bro, masa orang ngaji? Nah. Ini mulai cerewet, mohon izin apa? Info dari panitia, Mas Farel, non muslim. Mau kamu langsung tadi? Ya wis rapor. Namakan gereja, ya. Agamamu tadi? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Mbuh lho kok mbuh. Maksudnya apa? Agamane apa? Enggak privasi. Privasi betul. Oh, apa? Pokoknya apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atau untuk Farel. Keren. Jadi umpama kowe Kristen yo mangkat ning gereja, umpama kowe Buddha yo mangkat ning biara. Karena Indonesia semua agama dilindungi oleh negara. Tepuk tangan untuk toleransi. Farel Prayoga menjadi perbincangan publik seusai tampil di Istana Negara pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022. Tegur Farel Prayoga nggak bisa ngaji, Gus Miftah sok tahu agamanya. Inilah ya Gus Miftah, tidak semua orang yang kamu lihat itu ya semua Islam ya. Masing-masing orang itu punya agama. Ada yang nggak mau agamanya diketahui orang ya. Yang anehnya kok bisa ya Farel diajak untuk ngaji bareng. Apakah ini dapat dikatakan gerakan Islamisasi terselubung? Ini kalau kadrun ini ya, kalau yang terjadi kepada Kristen pasti kadrun sudah mengatakan ini gerakan Kristenisasi. Enggak, bukan agama Kristen kok diajak-ajak ke gereja ya kan. Tapi ini ya Farel ini Prayoga ini ternyata bukan muslim ya. Dan mengisi acara pengajian dari Gus Miftah, lalu dia disuruh untuk bersolawat lah atau baca Quran. Ternyata ya dia nggak tahu baca Quran ya kan, karena memang dia bukan Islam rupanya ya. Ya apa agama Farel Prayoga saya pun nggak tahu ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya ini dimuat oleh Insert Live ya, Kamis 6 Oktober 2022. Ini dia ya Farel Prayoga yang viral ya dengan lagu ya dinyanyikan di depan Pak Jokowi ya. Ya, Jakarta Insert Live, sosok Farel Prayoga terus menjadi perbincangan sejak ia diundang menyanyi di Istana Negara pada momen HUT RI Agustus lalu. Biodata Farel pun banyak dicari, termasuk tentang latar belakangnya serta agama yang dianut. Kenapa sih kalian harus pusing dengan agama orang gitu loh ya? Urusin aja lah diri kau baik-baik, gak usah kau pusing dengan agama orang ya. Rasa penasaran soal agama ini juga dilontarkan Gus Miftah saat menghadiri sebuah acara bersama Farel di daerah Banyuwangi. Dalam momen tersebut, Gus Miftah mempertanyakan agama Farel usai penyanyi cilik itu mengaku tidak bisa mengaji. Farel, kamu udah ngaji belum, Le? Sudah jus. Berapa kamu ngaji? Tanya Gus Miftah dalam video yang dibagikan akun YouTube BTD Channel. Boten ngaji, nggak ngaji, ujar Farel. Loh nggak ngaji? Dia kira kalau sudah orang Jawa otomatis Islam ya, nggak juga ya. Loh kok nggak ngaji, itu gimana? Tanya Gus Miftah bercanda yang dijawab dengan gelengan oleh Farel. Kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya banyak uang. Ya, Abah doakan besok kamu jadi artis top internasional, amin. Tapi ya ngaji bro, masa nggak ngaji, lanjut Gus Miftah. Kok maksa banget ya Gus Miftah ini ya, suruh si Farel ngaji ya. Apa maksud ya, jangan-jangan ini pesan terselubung ini ya. Tak lama setelah itu Gus Miftah pun menerima secari kertas dari panitia yang menyebut Farel adalah non-muslim. Ya kawan-kawan, ternyata Farel ini non-muslim. Agamamu apa? Kristen? Katolik? Tanya Gus Miftah. Buh, nggak tahu. Ya, nggak lah, privasi. Nggak bisa dikasih tahu, tegas Farel. Ya, rupanya Farel ya sangat tertutup ya. Dia tidak mau keyakinannya
ini ya di apa namanya diumbar-umbar ya karena biasa memang di negara ini ya kalau agamanya non Islam itu biasanya dibully atau kadang-kadang apa ya tidak dikasih panggung ya. Mungkin itulah Farel malas ya urusan agama, urusan pribadi lah dengan Tuhan, ngapain diumbar-umbar gitu ya. Mendengar jawaban Farel, Gus Miftah cukup kaget ya. Namun setelah itu ia memberi pesan kepada pelantun, ojo dibanding ke itu untuk tetap rajin beribadah apapun agamanya. Jadi umpama kamu Kristen ya berangkatlah ke gereja, umpama kamu Buddha ya berangkat ke vihara, karena Indonesia semua agama dilindungi oleh negara, pesan Gus Miftah. Ya mungkin jangan-jangan si Farel ini apa ya, dia seorang kejawen ya kejawen. Kita hargailah ya keyakinan dia ya. Ya Farel Prayoga selama ini dikenal sebagai seorang Muslim. Farel juga piawai ya, ada melantunkan selawat dengan suara merdunya. Ya ternyata dia dikenal sebagai seorang Muslim ya itu hanya kata orang ya, ternyata dia ini bukan seorang Muslim guys ya. Entahlah apapun agamanya ya itu urusan dia ya dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan ya. Tapi ya pesan saya kepada Farel, kalau Farel ya mau memperoleh ya hubungan dengan Tuhan yang benar ya, pengen mengenal Tuhan yang benar ya, belajarlah ya. Boleh belajar sama Pavel juga boleh. Ya saya tawarkan ada satu pribadi yang mengasihimu dengan tulus ya, bahkan dia sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosamu, namanya Yesus. Dia bukan hanya mati Farel, dia pun telah bangkit dari kematian, bahkan dia naik ke surga ya, dan dia pernah berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi dia Yesus dari surga datang ke dunia ya, jadi manusia, ambil rupa seorang manusia, dan sudah kembali ke surga ya. Jadi pasti di dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal, ada kepastian keselamatan. Jadi kalau Farel percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Farel akan diselamatkan ya. Ya itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi ya akhirnya Gus Miftah malu ya, malu berat karena dia kira Farel ini Islam ya, bahkan dia disuruh untuk ngaji ya, ternyata Farel yang nggak ngerti ngaji ya. Ya rupanya Farel lebih pandai menyanyi ya, karena memang kan di Islam pun menyanyi itu kan haram ya. Ya sebagian penganut Islam mengharamkan ya menyanyi ya, katanya musik itu, nyanyi itu katanya haram ya. Jadi Farel memang tidak cocok ya. Karena Farel ini suka nyanyi. Kalau Farel suka nyanyi ya biasa di gereja itu Farel. Kalau orang-orang gereja itu suka nyanyi ya. Ya begitu ya kira-kira ya. Oke lah, silakan mikirlah ya. Mereka sendiri aja masih bingung ya, nyanyi ini haram enggak sih? Ada yang haramkan, ada yang tidak haramkan ya. Sampai sekarang pun polemik ini belum tuntas-tuntas kawan-kawan. Oke, sekian dulu informasi dari Pavel 88 Channel. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye. Ya, ini kondisi gereja saat ini ya. Terasnya sudah, tiangnya sudah berdiri ya. Tinggal nanti ini mau ditimbun. Ya, tinggal penimbunan. Mohon dukungannya sobat. Ya, jadi tinggal mau buat slope. Setelah itu akan ditimbun. Ya, dan tentunya ini anggaran besar untuk timbun ya. Tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan menolong lewat dukungan sobat waras. Pembangunan ini dapat dikerjakan sampai tuntas. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.